Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan pertolongannya kepada kita, sehingga dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu menjaga iman dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Ibnu Abdullah bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah dalam masalah akidah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pokok-pokok akidah di dalam Islam yang nanti ini akan kita bahas satu persatu hingga bantahan-bantahan ataupun sebagai bentuk sanggahan kepada mereka yang telah menyimpang di dalam akidah yang benar, akidah yang lurus, akidatus salafus salih, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Naam, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini beliau menyebutkan bahwa usulul aqidatil islamiyah, pokok-pokok akidah Islamiyah itu ada sittatu usulin, ada 6 pokok. Yang pertama adalah al-imanu billahi azza wa jal, yaitu beriman kepada Allah azza wa jal. Yang kedua adalah al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Yang ketiga al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat al-imanu bir rusul, beriman kepada para rasul. Yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, yang terakhir adalah al-imanu bil qada'i wal qadar, yaitu beriman kepada qada' dan qadar. Nah, inilah yang disebut dengan usulul aqidah al-islamiyah, yaitu pokok-pokok akidah Islamiyah, di mana banyak sekali dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang memberikan petunjuk tentang 6 pokok ini, sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman Rasul dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, dan juga berimannya orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, semua beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan kami tidak membedakan antara salah satu dari para rasul-rasulnya. Artinya ini sebagai dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang usul ataupun pokok akidah Islamiyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun di dalam sunnah yang sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Jibril alaihi salatu wassalam ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia bertanya tentang beberapa hal, termasuk bertanya tentang masalah iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa al-imanu an tu'mina billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kata Nabi SAW, adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul-rasul utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, imma takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, maka inilah disebut sebagai usul ataupun pokok-pokok akidah Islamiyah yang di sebagian para ulama menyebutkan sebagai arkanul iman, yaitu rukun iman. Dan penyebutan kalimat ini pun telah disepakati di dalam syariat, ya, tentang penyebutannya, dan ini merupakan hal yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu bersama kasus-kasusnya yang ada dalam beberapa ataupun 6 pokok ini, yang akan kita awali dengan pokok yang pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan asasul aqidah wa asluha. Dia merupakan pokok dan pondasi di dalam akidah. Wa huwa, dan dia dimaknai ataupun didefinisikan oleh para ulama, yaitu dengan al-i'tiqadul jazim bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa malikuh, yaitu sebuah keyakinan yang mutlak bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Rabb kulli syai' wa malikah, yaitu Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Wa annahul khaliqu wahdah, dan juga keyakinan yang mutlak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta yang esa, al-mudabbiru lil kauni kullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Wa annahu huwal mustahiqqu lil ibadah wahdah, dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna kulla ma'budin siwahu fahuwa batil wa ibadatuhu batilah, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka ia batil, dan peribadatannya pun menjadi batil pula. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian itulah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah Rabb yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan segala sesuatu yang diminta ataupun yang diseru selain Allah Subhanahu wa ta'ala huwal batil, ia batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Artinya adalah bahwa segala sesembahan yang disembah oleh makhluk dari kalangan jin dan manusia, baik itu batu, pohon, ya, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya yang sifatnya adalah yang ia yakini itu merupakan makhluk yang sesungguhnya tidak mampu untuk melakukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua yang disembah itu batil, ya. Baik manusia yang diagungkan, yang dianggap memiliki kekuatan, memiliki kelebihan, ya, sampai ke derajat tingkatan uluhiyah, ya, maka mereka merupakan sesembahan yang batil, maka wajib bagi kita semua untuk menghindarinya. Nah, di dalam ayat ini pula jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan kesempurnaan sifat, ya, dan juga kesempurnaan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari segala kekurangan dan aib. Nah, ini tertera
di dalam tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Insyaallah akan kita bahas satu persatu tentang masalah tauhid ini. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, artinya adalah bahwa dalam membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup pembahasan tiga macam tauhid. Yang mungkin ini sudah sering kita dengar ataupun yang sudah sering kita pelajari bersama tentang tiga macam tauhid tersebut, baik itu dari rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada salahnya bagi kita untuk selalu mengulang pembahasan tersebut, karena masih banyak sekali kaum muslimin yang mereka belum paham. Artinya adalah bahwa yang dimaksud dengan belum paham di sini adalah mereka mengilmui, tapi dalam penerapan kehidupan sehari-harinya butuh dari mengingat dan mengulang-ulang lagi pelajaran tentang masalah tauhid. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwa mempelajari akidah yang benar ini sangat penting sekali bagi kita, agar supaya kita tidak sia-sia dalam beramal, agar supaya apa yang telah kita kerjakan pun mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tayyib kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Apa sih makna tauhid ar-rububiyah? Tauhid rububiyah maknanya adalah bahwa al-iqraru bi anna Allah wahdahu huwal khaliqu lil alam. Tauhid rububiyah artinya yaitu pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia adalah Rabb, zat yang menciptakan alam semesta ini semata. Wa huwal mudabbir, dan ia pula lah yang telah mengaturnya. Al-muhyi wal mumit, dan zat yang menghidupkan serta mematikan. Wa huwar razzaq dzul quwwatil matin, dan Allah Subhanahu wa taala zat sang pemberi rizki dan pemilik kekuatan yang kokoh. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau berbicara tentang masalah tauhid rububiyah, maka kita akan berbicara tentang af'alullah, yang punya hak untuk berbuat semacam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, baik menciptakan, mengatur alam semesta ini, kemudian menghidupkan, kemudian mematikan, dan memberikan rizki. Maka itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Makanya orang-orang yang kemudian mereka punya keyakinan bahwa sesungguhnya ada yang dapat memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala, maka batallah tauhidnya, batallah keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, pengakuan semacam ini artinya mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya tertanam secara fitrah. Ya. Artinya adalah bahwa sudah tidak ada lagi perselisihan harusnya. Siapapun mengakuinya. Bahkan mereka orang-orang yang kufur dulu di zaman Nabi SAW pun mengakui tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim menjelaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Ya Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang telah menciptakan mereka, maka pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan, ya,
Di dalam surat Az-Zukhruf pula ayat yang ke-9. Tadi surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9 Allah pun menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya. La yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Ya Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, ya, siapa yang telah menciptakan langit dan siapa yang telah menciptakan bumi, maka pasti mereka akan mengatakan khalaqahunnal azizul alim. Yang telah menciptakan adalah zat yang maha perkasa dan juga zat yang maha mengetahui. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat-ayat yang semacam ini sangat banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah menyebut orang-orang musyrik, ya, mereka mengakui atas kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, zat yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Artinya sudah tidak ada lagi pengingkaran tentang tauhid rububiyah, ya. Tidak ada. Dan tidak ada lagi penyangkalan tentang adanya Tuhan, kecuali syawadhu minal majmu'atil basyariyah, kecuali hanya segelintir dari masyarakat saja, segelintir orang saja mereka yang mengingkari tentang adanya Tuhan. Bahkan mereka menampakkan pengingkaran mereka terhadap Tuhan, ya, dibarengi ataupun diikuti dengan apa? Pengakuan mereka secara batin dalam diri dan dalam hati mereka. Ya. Artinya meskipun lisan mereka mengingkari adanya Tuhan, tapi pasti dalam batin mereka dan dalam hati mereka, mereka mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Artinya bahwa bentuk pengingkaran mereka itu min babil mukabirah, hanya takabur, kesombongan mereka, pengingkaran yang ada dalam diri mereka. Makanya jamaah rahimakumullah, ya, sombong ini sangat membahayakan sekali bagi kita. Ya, sifat sombong merupakan sifatnya iblis, la'natullahi alaih. Ya, maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak sepantasnya kita sombong, apalagi dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh Fir'aun laknatullahi alaih, di mana dia sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Fir'aun mengatakan kepada pengikutnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-38. Kata dia, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui yang kalian miliki, ataupun aku tidak mengetahui Tuhan yang kalian miliki kecuali aku. Artinya adalah bahwa ia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Maka Musa alaihissalatu wassalam menjawabnya bahwa disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 102, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Fir'aun, ya, sungguh sebenarnya kau mengetahui apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, ya, dan siapa yang telah menurunkan kepada mereka mukjizat-mukjizat tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti yang nyata. Dibantah oleh Musa alaihissalatu wassalam, ya. Makanya orang-orang yang mereka tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam semesta ini, ya, pengingkaran mereka adalah hanya sebagai bentuk kezaliman dan kesombongan. Hakikatnya dalam hati mereka pastinya, kalau orang-orang yang berakal, ya, maka mereka akan mengakui adanya Tuhan di alam semesta ini. Dalam sebuah ayat di dalam surat An-Naml, di ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulula.
Jadi mereka mengingkarinya, akan tetapi mereka meyakininya dalam jiwa mereka. Maka bentuk pengingkaran mereka itu sebenarnya bentuk kezaliman dan karena disebabkan kesombongan mereka. Ya. Karena pengingkaran yang mereka lakukan itu tidak ada sandarannya sama sekali. Tidak bersandarkan hujah ataupun alasan. Kesombongan saja yang ada dalam diri mereka. Ya. Kesombongan. Dan hanya prasangka saja. Padahal sebenarnya ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantah mereka itu sudah sangat banyak sekali. Ya. Sudah jahil, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Allah menyebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan bahwa kehidupan kita ini hanya kehidupan di dunia saja. Kita hidup dan kita mati. Ya. Dan tidaklah yang menghancurkan dan membinasakan kita itu hanya waktu. Jadi mereka beranggapan bahwa adanya kehidupan ini ya berjalan sesuai dengan adanya waktu. Jadi tidak ada zat yang mengatur. Ya. Tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Hanya berjalannya waktu saja. Maka Allah bantah inhum illa yadhunnun. Yang demikian itu mereka hanya menyangkakan saja. Artinya adalah tidak ada dalil dan hujah bagi mereka ketika mereka menyatakan bahwa tidak ada Rabb ataupun Tuhan di alam semesta ini. Ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Taib. Walamma kana hadzal kaun wa ma yajri fihi minal hawadits. Kalau kita lihat orang-orang yang mereka membantah adanya Tuhan ini, ya, kita lihat alam semesta dan apa yang berada di dalamnya. Sebenarnya ini sudah cukup untuk dijadikan dalil ataupun bukti atas kemahaesaan Allah dalam rububiyahnya. Karena ada makhluk, akal akan menggiring kepada pemikiran bahwa pasti adanya Sang Khalik. Ada sebuah benda yang kita terkadang belum pernah melihatnya. Ya. Pastinya kita akan berpikir, akal kita akan berpikir ya, bahwa dalam renung hati kita akan menyatakan siapa yang membuat benda ini. Ini ini merupakan fitrah. Ya. Fitrah yang salimah. Ya. Kecuali mereka orang-orang yang menyimpang dari fitrahnya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tidak dengan sesuatu? Am humul khaliqun, ataupun mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, ataupun mereka menciptakan langit dan bumi? Ya. Bahkan mereka sendiri tidak meyakininya perkara tersebut. Ya. Artinya adalah tidak mungkin. Secara akal saja kita tidak akan mungkin bisa menerima ya, tentang pengingkaran mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syair, ahlu syair, dia pernah mengatakan bahwa wa fil kulli syai'in lahu ayah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki tanda-tanda pada segala sesuatu. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ia adalah yang esa. Ya. Makanya ketika mereka ditanya tentang keyakinan mereka ya, terhadap ya, tidak adanya Tuhan ataupun mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti jawaban mereka kacau. Jawaban mereka tidak akan tepat.
Sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Saleh Fauzan, ya, hafizahullahu ta'ala, dalam kitab ini beliau memberikan contoh. Terkadang orang-orang seperti ini yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada karena tabiat saja. Ya, ada dengan sendirinya. Ya. Nah, ini merupakan ibarah ataupun ungkapan tentang zat segala sesuatu. Misalnya dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda mati yang ada. Ya. Maka ini adalah makhluk-makhluk, menurut mereka adalah tabiat. Dia ada dengan sendirinya, artinya adalah dia menciptakan diri mereka sendiri. Ini kata orang-orang yang menyangkal tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah adanya kita, adanya langit, adanya bumi, adanya hewan, adanya tumbuh-tumbuhan, itu mereka ada dengan sendirinya. Ya. Mereka menciptakan diri mereka sendiri. Itu kata mereka orang-orang yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Atau ibarah ataupun ungkapan yang lain, mereka mengatakan bahwa sifat-sifat sesuatu dan kekhususannya, misal seperti panas, dingin, kemudian basah, kering, ya, lalu kemudian lembut, kemudian kasar ataupun keras, ya, yang bertentangan, ya, yang bertentangan, sifat yang bertentangan, seperti bergerak, diam, tumbuh, saling menikah dan saling melahirkan. Ya. Nah, ini semua merupakan tabiat. Tabiat itu sesuatu ada dengan sendirinya. Ini menurut mereka. Mereka adalah menciptakan diri mereka sendiri. Ini qaulun batil. Sebuah ungkapan dan ibarah yang batil. Ya. Baik itu ungkapan yang pertama dan ungkapan yang kedua. Ya. Bagaimana mungkin, ya, dalam satu waktu ketika kita melihat sebuah benda, maka kita akan mengatakan bahwa dia adalah pencipta dan yang diciptakan. Ya. Secara akal saja, ya, ketika kita memegang benda yang ada di sekeliling kita, seperti saya memegang kitab ini, kira-kira apakah saya akan mengatakan bahwa kitab ini tertulis dengan sendirinya? Kitab ini tercetak dengan sendirinya, atau kitab ini ada di tangan saya dengan sendirinya tanpa membeli? Maka ini merupakan, ya, sebuah pemikiran yang sangat jauh sekali dari fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita sebagai manusia ahsanu taqwim, dengan sifat sesempurna mungkin. Ya. Tapi kenapa justru kita sebagai manusia sungguh sangat melampaui batas dan menolak terhadap fitrah tersebut? Ya. Ini hal yang sangat mustahil. Ya. Sangat mustahil sekali. Ya. Secara akal saja tidak bisa masuk. Ataupun ibarah yang kedua sama. Ya. Ibarah kedua sama. Ya. Ini merupakan bentuk kemustahilan. Ya. Bentuk kemustahilan. Ya. Kenapa mustahil? Karena, ya, sebuah sifat itu biasanya disandarkan kepada al-mausuf, yang disifati. Ya. Misal marah. Marah itu adanya pada diri sesuatu yang disifati. Siapa yang marah? Ayam marah, manusia marah, ya, binatang marah. Ya. Jadi pastinya ia disandarkan kepada yang disifati. Bagaimana mungkin sifat ini menciptakan dirinya?
Kalau yang disifati saja diciptakan. Panas, dia menciptakan dengan sendirinya. Loh, panas ini ada pada benda apa? Sifat panas ini biasanya ada pada benda, misal air yang sudah direbus dengan api. Berarti sifat ini menempel pada air. Nah, air saja diciptakan, apalagi sifat panas tersebut. Pastinya diciptakan. Maka logikanya tidak masuk. Kalau ada yang mengatakan bahwa sifat-sifat yang ada itu mereka menciptakan diri mereka sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar sekali, jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini biasanya ada pada mereka orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak suka dengan, yang tidak percaya dengan adanya agama, dengan din. Ya. Mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin dengan perkara tersebut. Maka apa yang telah mereka ungkapkan ini merupakan sebuah kebatilan. Kebatilan. Baik secara nas, dalil, maupun secara akal. Ya. Taib, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sebagai penutup. Ya. Beliau mengungkapkan sebuah kalimat yang begitu panjang. Hingga beliau membantah perkataan-perkataan para al-mulahadah. Itu mereka orang-orang ateis yang tidak percaya terhadap Tuhan, yang tidak percaya terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinjau dari sisi din ataupun agama. Beliau mengatakan fasal al-mu'attilul jahid. Coba tanya kepada mereka yang meniadakan dan yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Madza taqulu fi dulabi da'irun 'ala nahrin? Bagaimana menurut kalian, katakan kepada mereka terhadap sebuah alat pengairan yang dia selalu berputar, berada di sungai. Waqad ahkamat alatu, alatnya terpasang dengan rapi. Wa ahkamat tarkibu, dan juga susunannya pun rapi. Wa qadarat adawatuhu ahsanu taqdir wa ablagh. Dan perangkatnya pun sangat sempurna dan akurat. La yaran nadhir fihi khalalan fi madatihi wala fi surati. Kalau seandainya pun kita melihat, maka tidak ada kekurangan sedikit pun, baik dari bentuk dan susunannya. Alat tersebut dijadikan untuk mengairi hadiqah azimah, sebuah kebun yang sangat besar sekali, yang dimana di dalam kebun itu bermacam-macam tumbuhan, bermacam-macam pepohonan. Nah, air tersebut akan mengairi sesuai dengan hajahnya. Nah, di dalam kebun tersebut, di situ ada orang yang mengaturnya, yang memberikan jalan air itu untuk melewati tempat-tempat yang dimana air tersebut dibutuhkan. Dia benar-benar memperhatikan, menjaga, dan juga merawat segala sesuatu yang berkaitan dengan pengairan tersebut. Fala yakhtalu minha syai', tidak ada kekurangan sedikit pun. Lalu kemudian ia membagi hasilnya ketika ia panen sesuai dengan hajah ataupun kebutuhan orang masing-masing. Dan ini selalu beliau lakukan, selalu ia lakukan pada setiap ia panen. Tayyib, kalau seperti ini, atara hada ittifaqan bila sani'in wala mukhtarin wala mudabbir. Kira-kira apa yang didapatkan orang-orang yang mereka membutuhkan kebutuhan mereka sehari-hari, yang kemudian ada di tangan mereka dari hasil kebun sang pemilik kebun tersebut, mereka bagikan kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
itu tidak ada yang memberikannya, tidak ada yang mengaturnya, dan tidak ada yang memprosesnya. Pastinya ada. Ya, pastinya ada. Ya. Adanya alat pengairan, kemudian adanya tempat-tempat ataupun jalan-jalan air itu agar supaya bisa mengalir di tempat-tempat yang dimana dibutuhkan air. Ya. Ini semuanya ada yang mengatur. Ya. Beliau mengatakan aftara ma yaqulu laka aqluka fi dzalika law kana. Ya. Nah, seandainya demikian, akalmu itu akan mengatakan apa jika hal tersebut terjadi? Wa ma alladhi yuftika bi, dan apa yang akan kau sampaikan terhadap hal tersebut? Ya. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, min hikmatil azizil hakim, termasuk dari hikmah zat yang maha perkasa dan yang maha adil. Ya. Hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menciptakan hati yang buta, wala basairu laha, yang tidak memiliki, ya, basirah. Ya. Sudah jelas. Ini, ya, merupakan tanda-tanda yang sangat mengagumkan sekali. Akan tetapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang ingkar terhadap rububiyah Allah, tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini adanya zat yang memberikan rizki, tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syafi yang menyembuhkan, tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebutuhan hajah kita sehari-hari. Ya. Ya. Maka hal yang seperti ini dikatakan mereka punya hati tapi mereka tidak punya basirah. Ya. Maka kacamata mereka, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, illa ru'yatul hayawanat al-bahimiyah. Mereka ternyata menggunakan kacamata hewan. Ya. Sebagaimana Allah menciptakan mata, tapi mata itu tidak digunakan untuk melihat. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang tauhid rububiyah. Artinya adalah bahwa dalam rububiyah Allah ini terikat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah saja yang dapat melakukannya, bukan makhluk. Ya. Sudah cukup tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekeliling kita, bahkan pada diri kita. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Khalik, sang pencipta, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Maka percaya dan yakinlah bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah. Jangan takut, ya, terhadap segala sesuatu, ya. Jika kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak kepada kita yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan kebaikan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di masa-masa di mana kita sekarang sedang mengalami musibah yang begitu besar, khususnya bagi kaum muslimin. Apalagi kita akan mendapatkan tamu yang sangat agung sekali, tamu yang dinanti-nanti. Kurang lebih 19 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Seharusnya dari sekarang kita mulai menata diri, menata iman kita, agar supaya tatkala kita berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, kita bisa untuk mendapatkannya dan juga memanfaatkan waktu tersebut sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah, dan agar supaya segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, ya, di bulan tersebut, ya, kita berlomba-lomba untuk menghapusnya, ya, agar supaya kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar dalam keadaan suci dan benar-benar dalam keadaan memiliki, ya, ketakwaan yang istimewa dan ketakwaan yang tinggi sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan
tujuan daripada puasa kita dan ibadah kita di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.